Anjir lah, gue bener-bener dibikin emosi sejadi-jadinya. Tapi sekaligus juga dibikin sedih dan nyesek banget dengan kejadian yang dialami oleh David Ozora ini. Bangsui banget ya si Dennis. Udah ngeroyok sampai bikin babak belur si David. Dan bahkan parahnya sampai koma. Tapi dia masih bisa senyum-senyum cengengesan kayak orang gak ngerasa bersalah. Sakit jiwa sih ini orang. Langsung aja kita bahas film baru tonton duluan di special screeningnya yang berjudul Ozora Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel. Masih pada inget kan sama kasus pengeroyokan secara brutal yang terjadi pada David Ozora di tahun 2003 yang lalu. Jadi intinya film ini akan mengisahkan seorang anak yang bernama David Ozora yang biasa dipanggil dengan Wareng. Dia mengalami kasus bullying dan power abuse oleh seorang pria yang bernama Mario Dennis. Karena tragedi ini, David harus mengalami koma selama 20 hari di rumah sakit. Dan sang ayah yaitu Jonathan gak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Yang akhirnya sang ayah berjuang keras demi memperjuangkan keadilan dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sumpah ya, gue bener-bener dibikin kesel, emosi, sekaligus gergetan lihat film ini. Tapi gue juga dibikin sedih dan nyesek banget dengan perjuangan David Ozora dan sang ayah untuk memperjuangkan keadilan. Asli sih nyesek banget rasanya jadi David. Padahal dia ini tipikal anak baik-baik dan juga cerdas yang seharusnya mempunyai masa depan yang cerah. Tapi karena tragedi yang dialaminya, dia harus kehilangan masa depannya. Gimana gak nyesek coba? Karena tragedi ini, urat-urat saraf David menuju kepala putus yang menyebabkan kesadarannya rendah. Juga mengakibatkan dia mengalami kecacatan dan bahkan dia akan hidup sebagai vegetatif. Dan parahnya lagi, dia mengalami kerusakan fisik dan otak permanen yang mengakibatkan dia mengalami kemunduran mental sejauh 8 tahun ke belakang, alias kelakuannya seperti anak kecil lagi. Gue salut banget sih sama perjuangan ayahnya dan orang-orang di sekitarnya yang akhirnya para pelaku mendapatkan ganjarannya masing-masing. The power of prayer emang bener-bener ampuh banget ya, apalagi kalau kita berpegang teguh dengan iman dan ketakwaan pada diri kita. Insya Allah keajaiban dan mukjizat itu pun akan terjadi. Yang gak habis pikirnya, Umbara Brothers keren banget loh, berani banget untuk mengangkat film yang secara garis besar lumayan sensitif ini. Apalagi faktanya, hukum di negara Konoha ini kan untuk fenomena kekuasaan dan elitisme masih sering terjadi di masyarakat hingga saat ini. Gue sih berharap banget semoga bullying, power abuse, dan penyalahgunaan kekuasaan gak terjadi lagi di negara ini. Dan sistem hukum di Indo bisa lebih transparan dan seadil-adilnya, tanpa memandang kasta, jabatan, kekuasaan, dan hal lainnya. By the way, film Ozora Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel akan tayang mulai tanggal 4 Desember 2025 di bioskop nih guys. Siap-siap dibikin emosional dengan kasus yang sempat viral di tahun 2003 ini. So, gimana nih menurut kalian guys? Yuk kita bahas bareng-bareng di komentar ya.